Mirsa, Anda kembali lagi di Nation Hub dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Tentu saja dengan tema kita pada sore hari ini, transformasi Kabupaten Tangerang jadi metropolitan baru. Baik, ini Pak Zaki. Tadi kan Pak Zaki juga sudah cerita begitu ya. Kalau misalnya banyak sekali nih investor-investor yang sekarang sudah mulai melirik ke kota Tangerang begitu ya. Kabupaten Tangerang begitu. Nah, ini seperti apa sih Pak Zaki, udah begitu kan kalau kita tahu begitu ya, Kabupaten Tangerang ini nampaknya jadi yang kedua nih Pak mendapatkan investasi terbesar begitu. Nah, ini bisa diceritakan Pak Zaki. Baik, jadi sebetulnya proses dari perizinan dan birokrasi terhadap permohonan-permohonan untuk usaha di Kabupaten Tangerang itu menjadi kunci. Manakala para pemohon ini mendapatkan kepastian terkait dengan proses dan birokrasi perizinan. Semakin cepat kita bisa proses dan kita bisa berikan kepada mereka, semakin cepat pula foreign direct investment ataupun investasi dalam negeri bisa masuk ke wilayah kita. Hanya memang di sini juga kami harus berhati-hati karena untuk manufaktur sendiri juga memang ada kriteria dan kategori-kategori yang harus serta persyaratan yang harus ditempuh oleh para pemohon, termasuk juga untuk sektor properti. Dan itu harus diperhatikan dan harus terutama untuk persyaratan-persyaratan major dan vital ya. Itu tidak ada konsekuensi, mereka harus ikuti itu semuanya. Selama mereka bisa memenuhi persyaratan tersebut, kita akan membantu mempercepat proses perizinan-perizinan mereka. Baik, berarti hingga saat ini sebenarnya untuk sektor andalannya untuk menarik perhatian atau magnet begitu ya bagi para investor ini masih di infrastruktur dan juga manufaktur. Begitu ya Pak ya. Kalau ke depannya ini Pak, mungkin apakah ada potensi dari industri lain yang juga menjadi magnet nih untuk Kabupaten Tangerang menarik investor-investor yang lain Pak? Baik, alhamdulillah baru saja 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tepatnya, kami juga melakukan MOU dengan salah satu perusahaan di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk membangun pabrik pengolahan minyak jelantah di Kabupaten Tangerang. Minyak jelantah? Minyak jelantah, iya. Nilai investasinya kurang lebih dalam kurun waktu 5 tahun itu sekitar 1,2 triliun untuk pabrik dan infrastrukturnya termasuk tanahnya. Dan ini yang membuat mungkin nanti ya, membuat investor-investor dari mancanegara bisa mencontoh apa yang dilakukan dari perusahaan dari Dubai tersebut. Ya, kita selain investasi asing dari Dubai, yang kita inginkan pabrik ini mengolah minyak jelantah, minyak goreng bekas, yang sekarang menjadi masalah karena menjadi limbah di kita. Ya, bayangkan minyak goreng bekas diproses menjadi 5 produk turunan lagi. Yaitu minyak goreng recycle lagi, kemudian ada bahan baku untuk skincare, pelembut kulit, dan bahan baku untuk kosmetik, termasuk minyak bakar oktan rendah, dan yang terakhir ada pupuk. Yang semuanya sebetulnya nanti akan diekspor lagi, kecuali minyak goreng recycle-nya, mungkin dijual di dalam negeri lagi. Tapi poinnya adalah investasi ini yang kita inginkan. Selain ada peluang membuka lapangan pekerjaan, tapi juga ada peluang memperbaiki lingkungan kita ke depan. Nah, itu nanti mudah-mudahan ke depan banyak sekali program-program dan proyek-proyek mengenai lingkungan yang kita akan tawarkan juga baik ke investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Termasuk tempat pengolahan sampah akhir kita yang nanti akan kita buat dan kita desain menjadi satu kawasan industri pengolahan dan juga pemusnahan sampah di Kabupaten Tangerang. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa menarik investasi dalam waktu dekat. Itu Mbak. Baik, ini menarik sekali. Ini nampaknya sangat unik begitu ya. Siapa yang menyangka pemirsa dari minyak jelantah, minyak bekas pakai yang seakan-akan sudah, udahlah ini udah nggak bisa dipakai lagi, udah kita buang, akhirnya mencemari lingkungan, namun ternyata bisa menjadi produk turunan lagi begitu ya Pak ya. Nah, ini kan sangat menarik. Kalau kita lihat untuk penggerakkan ekonominya juga sangat besar, ada potensi yang sangat besar begitu ya Pak Zaki ya. Ini kira-kira kapan Pak mulai terrealisasi? MOU baru saja ditandatangani 2 minggu yang lalu. Sekarang proses sekarang ini adalah beberapa perjanjian yang akan kita selesaikan terlebih dahulu karena akan melibatkan badan usaha milik daerah Kabupaten Tangerang ikut dalam investasi dan juga cycle dari bisnis pengolahan minyak
jelantah ini. Di mana nanti BUMD akan menjadi supplier minyak-minyak jelantah kepada pabrik yang akan dibangun. Dan BUMD akan tentu saja bekerja sama dengan UMKM tadi. Ya, bagaimana tukang gorengan, terus kemudian restoran-restoran, warung makan, ya, warteg dan lain sebagainya yang memiliki minyak jelantah bisa dijual kembali begitu ya. Dijual kepada BUMD dengan harga mungkin juga bisa barter. 3 liter minyak jelantah jadi 1 liter minyak goreng recycle gitu ya, yang bisa dipergunakan lagi. Nah, ini membuka peluang untuk UMKM dan juga pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih nantinya ke depan untuk anak-anak kita. Oke, baik. Karena memang kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa Persis. lagi ya, Kak? Ya, Pak ya. Karena kita yang akan memberikan tongkat estafet ya, ini betul, kepada anak-anak generasi-generasi kita, di bawah kita begitu, Pak betul. Zaki. Nah, Pak Zaki, kan tadi kalau yang tadi ini adalah investor pemain baru yang unik begitu, Pak ya. Kalau tadi pemain yang lamanya nih, Pak, seperti manufaktur dan juga properti, apakah dari sektor ini akan ada pemain baru yang muncul kembali begitu, Pak, atau mau tertarik lagi untuk investasi di Kabupaten Kalau Tangerang? untuk pengembangan kota satelit skala besar yang saya katakan di atas 500 hektar lah, memang sudah ada perusahaan-perusahaan besar nasional yang ada di kita. Tapi kalau untuk yang 500 hektar ke bawah itu banyak sekali pemain-pemain baru, perusahaan-perusahaan baru yang dibentuk dan untuk menyediakan memang rumah sangat sederhana maupun rumah sederhana. Nah, ini juga banyak sekali di Tangerang, jadi ada asosiasinya sendiri dan kita juga sedang berusaha agar satu dengan lainnya perusahaan-perusahaan properti yang 100 hektar ke bawah ini, ada yang 20 hektar, 30 hektar, itu bisa berkolaborasi bersama membangun kawasan di Kabupaten Tangerang. Itu sudah kita tetapkan ada kawasan pembangunan perumahan berskala besar untuk rumah-rumah tipe RSS yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan rendah. Nah, ini juga sudah ada di 4 kecamatan yang kita desain untuk kawasan-kawasan perumahan tersebut. Begitu juga di beberapa tempat yang memang sudah penuh oleh pengembang-pengembang berskala kecil tadi. Baik. Bagaimana terus pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan-pelayanan dasar lainnya seperti jaringan jalan, air minum perpipaan, ya, kemudian juga pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan yang sedang kita buatkan master plan-nya untuk jangka panjang nanti. Untuk sekarang mereka kita persiapkan memang jaringan-jaringan jalan selain baru ada yang kita perlebar juga dan beberapa ada yang kita buatkan underpass dan juga flyover gitu. Baik, Pak Zaki. Nah, ini kalau arah ke depannya nih, Pak, seperti apa sih nanti arah pembangunan dari Kabupaten Tangerang? Apakah akan lebih terfokus ke pesisirnya atau ke yang selatannya atau seperti apa, Pak Zaki? Jadi sebetulnya secara bersamaan daerah pesisir pantai yang berada di utara Kabupaten Tangerang, kemudian daerah yang berada di tengah sentral Kabupaten Tangerang yang banyak didominasi oleh industri, dan selatan Kabupaten Tangerang yang juga didominasi oleh sektor properti, itu akan terbangun bersamaan nanti, Mbak. Tapi paling tidak begini, yang kita buat nanti rencana tapak tata ruang dan wilayah di Kabupaten Tangerang itu yang sudah kita tetapkan berdasarkan dari hasil kajian dan penetapan dari pemerintah pusat, di mana RT RW Kabupaten Tangerang itu pasti akan sama dengan RT RW Provinsi Banten dan juga RT RW yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui ATR BPN dan kementerian terkait semua. Jadi program pengembangan kita ini tidak akan terlepas dari program besar pemerintah pusat gitu. Oke, baik Pak Zaki, ini kan Kabupaten Tangerang, tadi Pak Zaki sudah sering kali mention begitu ya, UMKM. Bahkan kalau dari pemerintah pusat sendiri pun sudah mengakui nih, di saat pandemi kemarin yang bisa menopang perekonomian Indonesia adalah
UMKM-nya begitu ya Pak ya. Nah ini kalau kita lihat juga untuk Kabupaten Tangerang sendiri ini tercatat tumbuh jumlahnya mencapai 59.000 UMKM. Ini awal tahun 2023 bahkan kredit UMKM ini mencapai 16,77 triliun rupiah pada tahun 2022. Nah ini bagaimana Pak Zaki upaya ke depannya pemerintah daerah menjaga pertumbuhan UMKM ini? Baik, kita pemerintah daerah juga melalui dinas terkait ya, kami punya dinas UMKM dan koperasi yang membina para UMKM ini, ada yang dari awal memang, ada yang kita bina setelah mereka berkembang juga. Dan beberapa sudah kita kirimkan untuk ekspor kemarin itu sempat ke Busan Expo dan juga ke Dubai Expo. Jadi ini juga menjadi salah satu program dan cara pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan UMKM di Kabupaten Tangerang. Dengan jumlah yang sangat banyak itu tentu saja kami juga memiliki keterbatasan. Ya, yang sudah berkembang, kita biarkan mereka berkembang secara organik dan natural. Yang belum, ini yang sedang kita bantu. Nah, mudah-mudahan dengan pertumbuhan UMKM ini, kita juga bisa melihat pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, ya, kerakyatan yang di bawah ini, bertumbuh dengan sangat pesat. Belum lagi bantuan dari koperasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada beberapa koperasi yang sehat dengan jumlah aset yang kuat yang saat ini bekerja bersama pemerintah dan masyarakat bergotong royong membangun ekosistem baru untuk UMKM ini. Wah. Mbak Bunga harus ke Tangerang biar bisa lihat sendiri. Ya. Sering Pak saya ada pepatah bilang seeing is believing. Nah, kalau kita bisa lihat, kita bisa rasakan langsung, baru kita bisa tahu apa yang terjadi di sana. Nanti kita bisa kunjungi beberapa koperasi yang memang bergerak sangat luar biasa sekali membantu UMKM kita di Tangerang. Baik Pak, kalau bicara soal ekosistem UMKM sendiri, apakah artinya ini dari awal mulai ada pelatihan, ada apa? Karena kan kalau ini jumlahnya sangat banyak ya Pak ya, 59.000 begitu. Apakah hanya makanan minuman saja atau hanya makanan atau hanya pakaian saja atau seperti apa? Atau mungkin ada pelatihan yang membuat masyarakat ini bisa berinovasi begitu Pak? Ya. Jadi UMKM ini ada home product home industri yang memang sudah bergerak ya, yang kemudian kita touch up saja untuk mungkin kita bantu desain packagingnya dan lain sebagainya. Itu macam-macam, bukan cuma makanan dan minuman aja, banyak produk-produk juga untuk apparel seperti sepatu ya, dari topi sampai pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua di Tangerang semua ya, Pak, ya. Dan kita menjadi sentra untuk produk-produk olahraga yang tadi mungkin pengen bikin kaos untuk tim futsal, tim bola, tim basket, itu ada semua di Tangerang. Nah, ini yang bergerak baik secara natural maupun organik. Ada yang kita bina, ada juga memang yang mereka sudah jalan duluan. Dan untuk yang baru-baru, kita memang punya pusat pembinaan UMKM di Gerai UMKM Kabupaten Tangerang. Itu memang ada tempat pelatihan untuk mereka. Jadi ada yang kita latih untuk membuat pakaian, dari pakaian dewasa sampai pakaian bayi ada. Kemudian juga pakaian-pakaian muslim, batik yang kita hasilkan, ada batik-batik Tangerang gitu ya, dengan motif batik Tangerang. Ada juga alas kaki dan lain sebagainya. Dan ini yang berkembang sangat besar di Tangerang. Bayangkan, kita punya market sendiri. 3,5 juta jiwa penduduk di Kabupaten Tangerang dan hampir 8 juta lebih penduduk di wilayah Tangerang Raya. Apakah itu bukan market sendiri? Itu udah pasti market untuk UMKM di Tangerang sendiri. Nah, itu yang harus kita kembangkan potensi-potensi mereka agar bisa memanfaatkan pasar yang ada di wilayah Tangerang. Apalagi kalau kita bicara Jabodetabek. Itu kan besar luas sekali Pak. Betul. Baik, berarti ini artinya pemerintah pun juga turut hadir begitu ya Pak ya. Meskipun ya ini industri rumahan, tapi di situ pemerintah pun turut hadir begitu ya. Di tahun 2020 kita ada program bantuan masyarakat untuk wirausaha, baik yang kita prioritaskan itu sebetulnya yang terkena PHK dan wirausaha baru, ataupun wirausaha yang yang terkena dampak dari pandemi ya, yang tadi yang banyak PHK dan lain sebagainya. Nah, itu kita menggunakan jejaring termasuk mahasiswa yang ada di Tangerang untuk memverifikasi masyarakat yang melakukan permohonan untuk bantuan. Bantuannya variatif dari 2,5 juta sampai yang paling besar itu sekitar 10 juta. Wow. Dan kita gelontorkan di 2020
hampir 20 miliar. Dan itu akan berlanjut terus di 2021 dan 2022. Itu Mbak. Baik, Pak Zaki, ini juga kan kalau kita lihat di slide samping kita begitu ya, salah satu kunci untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah juga kan dilihat dari indeks pembangunan manusianya. Nah, kalau dari Kabupaten Tangerang sendiri, ini seperti apa sih Pak upayanya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia ini Pak? IPM itu ada beberapa kategori, ada kategori usia harapan hidup, kemudian harapan sekolah ya. Kalau harapan hidup kita alhamdulillah belajar dari pandemi, Mbak. 2 periode kepemimpinan saya membangun 2 rumah sakit umum daerah yang berada di 2 wilayah yang berjauhan. Dan itu mudah-mudahan bisa mengcover kebutuhan masyarakat di sekitar itu. Belum lagi upgrading dari 44 puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan ini membantu peningkatan dari angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tangerang. Untuk pendidikan, nah kita belajar juga dari pandemi. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini 2023 kita juga bisa membuat sekolah hybrid di SMP. Di mana yang biasanya satu kelas diisi oleh satu rombongan belajar, tapi sekarang ini kita buatkan program satu kelas bisa 2 rombel. Itu untuk mempercepat dan memperlama angka harapan sekolah di Kabupaten Tangerang. Yang sekarang ini mendekati 9 tahun. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dari 9 tahun. Nah inilah yang membuat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang bisa bergerak. Mudah-mudahan periode 2023 ke depan ini bisa mendekati Provinsi Banten. Provinsi Banten ini banyak ditolong oleh Kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang memang sudah advance IPM-nya. Karena mereka kan bentuknya kota. Dan sarana prasarana pendidikan, kesehatannya baik oleh pemerintah maupun oleh swasta memang terlayani dengan baik. Inilah yang menjadi IPM Banten itu sangat tinggi, cukup tinggi. Dan kita akan mengejar ke sana. Ini kan menjadi benchmark kita. Baik, gitu. Pak Zaki, ini juga kan kalau kita lihat sekarang kayaknya banyak banget yang dari beberapa wilayah di luar Jakarta kerjanya di Jakarta, begitu ya Pak ya. Tapi kalau pakai mobil pribadi atau motor pribadi, kendaraan pribadi begitu ya, nampaknya kan kayak, aduh jalanan sudah cukup padat nih volumenya. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah public transportation. Begitu Pak. Nah, kalau di Kabupaten Tangerang sendiri, apakah ini juga menjadi salah satu proyek MRT Pak? Nah, gini, public transportation terutama untuk jaringan kereta, MRT, dan juga terminal tipe B dan tipe A apalagi, itu memang tergantung sekali dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk saat ini kami hanya terlayani untuk stasiun-stasiun kereta yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu ada 4 stasiun kereta di sana dan salah satunya adalah TOD, Terminal on Destination yang di Cisauk itu, yang menjadi percontohan ya, di mana di situ ada stasiun kereta, kemudian ada terminal untuk mobil-mobil angkutan, ada pasarnya, ada huniannya. Nah, itu menjadi percontohan. Berikutnya ada perencanaan untuk LRT di jaringan jalan tol Jakarta Merak. Nah, ini jaringan jalan tol ini mudah-mudahan nanti mulai dari Jakarta sampai ke Kabupaten Tangerang ke daerah Blaraja itu akan dibangun stasiun-stasiun LRT yang memang menyokong dan membantu transportasi publik yang dari ataupun mau ke Jakarta. Dari Tangerang mau ke Jakarta maupun dari Jakarta mau ke Tangerang. Dan itu semua berhenti di hampir seluruh kota-kota satelit di Kabupaten Tangerang. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan ada investasi asing masuk untuk membantu mempercepat program pembangunan MRT atau LRT tersebut. Baik, berarti kalau untuk kereta yang sampai ke Balaraja ini apakah MRT atau LRT Pak? Kayaknya sih LRT ya, light. LRT. Oke, karena saya pernah baca nampaknya itu MRT. Oke. Oh berarti antara... Kalau MRT lebih bagus lagi karena dia akan bawa lebih banyak lagi. Tapi artinya yang penting ada public transportation yang akan sampai ke Balaraja begitu ya? Baik. Begitu juga pembangunan terminal tipe B nanti yang berada di lokasinya antara Balaraja dan Cikupa. Itu juga nanti akan mendukung public transport di Kabupaten Tangerang. Baik, luar biasa sekali ini Kabupaten Tangerang. Karena saya sendiri sering main Pak ke Kabupaten Tangerang dan memang melihat sendiri
Kalau dulu main ke sana seperti apa? Sekarang main ke sana kayak wah ini sudah kota yang megah, mewah, lalu juga bersih sekali begitu Pak. Ya. Luar biasa sekali, semoga perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2023 dan kedepannya ini semakin lancar begitu ya Pak Zaki ya. Mudah-mudahan 2 jaringan jalan tol yang sedang dibangun pada saat ini juga akan membantu mempercepat proses transportasi publik yang kita bangun di Kabupaten Tangerang. Baik, kita harapkan bersama ya Pak ya. Baik Pak Zaki, terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi kepada Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Sukses dan sehat selalu Bapak. Sama-sama, salam sehat semuanya. Salam sehat Pak.